Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 1 Karanganyar yang saat ini belajar di rumah. Ya, semoga kalian selalu diberkahi dengan kesehatan dan kenikmatan selama pandemi. Semoga terhindar dari pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi selanjutnya, kita masuk ke dalam materi bab 4 ya. Kalau di LKS kalian ada di halaman 35, silahkan dibuka sambil melihat video ini. Kemudian yang akan kita bahas nanti mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan tolak ukur kita nanti bahwasanya para pemuda adalah penggerak bangsa. Baik, sebentar saya tampilkan dulu screen ya. Nah, kita masuk di bab 4. Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Kalau di sini tulisnya peneguhan jiwa kebangsaan. Nah, latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, apa itu Sumpah Pemuda? Nah, kita pelajari dari sini. Awal mulanya karena adanya politik etis. Yang salah satu programnya adalah pendidikan. Ada 3 ya. Politik etis itu ada 3. Yang pertama irigasi, terus apa itu lupa saya. Irigasi, edukasi, dan migrasi. Ya. Tapi yang kita fokuskan nanti adalah di bidang edukasi. Irigasi dan migrasi kita bahas secara tipis saja. Nah, bidang edukasi adalah pendirian berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Kemudian di program irigasi, pembangunan saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan teknis sawah dan perkebunan. Dan bidang migrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, seperti dikirim ke perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera. Khususnya orang-orang Jawa yang bekerja keras itu dikirim ke sana. Kemudian politik etis dalam bidang edukasi berhasil membawa perubahan dan kemajuan. Kemajuan ini tidak terlepas dari keberadaan kaum intelektual yang mulai memikirkan nasib bangsanya. Apa kalau tidak ada edukasi? Ya. Mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kemudian ada media massa sebagai benih semangat kebangsaan. Kenapa media massa sangat berpengaruh? Karena keberadaan media massa pada masa kolonial semakin mendorong perkembangan pemikiran modern. Coba, sekarang kalian punya HP kan? Nah, punya HP kalian pasti tiap pagi atau setiap saat, gak mungkin kan kalian cuma scrolling info dari teman-teman di sekitar kalian sendiri. Tetapi kalian juga mencari atau melihat info entah itu dari media sosial apapun ya. Itu pasti ada info-info dari luar yang masuk ke HP kita sehingga kita bisa melihat peristiwa-peristiwa dan informasi-informasi dari data-data di luar sana sehingga kamu terpengaruh atau memengaruhi pemikiran. Nah, sama seperti halnya di masa kolonial, semakin mendorong pemikiran modern. Oh, di sana kok kayak gitu, di sini kok kayak gini. Kenapa di sini tidak sama seperti di sana? Nah, seperti itu. Itulah yang memunculkan pemikiran baru. Seperti surat kabar bahasa Belanda, ada surat kabar bahasa Jawa dan Melayu. Nah, kalau surat kabar berbahasa Belanda ada 4 ini namanya, ya, Bataviase Novel, The Locomotive, Bataviase Nieuwsblad, dan The Express. Dan kemudian ada surat kabar
bahasa Jawa dan Melayu seperti Bro Martani, Bintang Surabaya, Medan Priayi ya, bukan Priaji. Kemudian Utusan Hindia dan Sarutomo. Ada Dunia Bergerak juga. Nah, ini gambar di sini adalah bukti otentik bahwasanya ini berbahasa Belanda, The Express, dan ini adalah Medan Priayi. Nah, kalau zaman sekarang namanya Suara Merdeka, Jawa Pos, Solo Pos, nah, Merabi. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Sumpah Pemuda sebagai tonggak kebangkitan nasional. Why? Kenapa sebagai tonggak? Karena perkembangan berbagai organisasi nasional membangkitkan semangat nasionalisme. Nah, organisasi pada masa pergerakan nasional ada organisasi awal seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indise Partij. Kemudian ada organisasi-organisasi yang lain. Di layar bisa kalian lihat ada pendidikan, keagamaan, perempuan, dan organisasi radikal. Nah, kalian perlu perhatikan organisasi radikal ini. Nah, Perhimpunan Indonesia, ada PKI, ada PNI, kemudian ada Putri Merdeka, Kartini Fons, Aisyah, dan Keutamaan Istri. Ini adalah organisasi perempuan. Kalau keagamaan ada banyak sekali, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Kalau pendidikan ada Taman Siswa dan Kayu Tanam. Nah, sebenarnya di organisasi keagamaan tidak hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya, ada Masyumi, ada macam-macam. Dan sekarang yang sampai sekarang eksis adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, itu organisasi dulu. Nah, sekarang masih. Kemudian Sumpah Pemuda adalah ikrar persatuan dan kesatuan. Ya, sebagai eksistensi organisasi pemuda. Coba kita lihat. Nah, eksistensinya seperti organisasi Trikoro Darmo, didirikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Budi Utomo. Nah, itu perlu kalian baca di LKS apa alasannya, kenapa Trikoro Darmo dibangun. Kemudian ada Jong Java. Jong Java pada 12 Juni 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java. Dan kepengurusan Jong Java didominasi tokoh-tokoh Trikoro Darmo. Alasannya kenapa lagi, saya kurang tahu. Kemudian ada Jong Sumatranan Bond, didirikan untuk mempererat hubungan antar pelajar dari Sumatera di Jakarta. Tokoh terkemukanya adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Kemudian ada Jong Minahasa dan kaum pemuda kaum Betawi. Bisa kalian baca di layar ya. Kalau Jong Minahasa didirikan masyarakat Minahasa yang tinggal di Semarang. Tujuannya meningkatkan kecerdasan dan ekonomi masyarakat Minahasa. Nah, kalau kaum Betawi ya didirikan oleh pemuda Betawi pada tahun 1923. Didirikan dengan tujuan memajukan kehidupan orang-orang Betawi. Nah, khusus dulu, baru keseluruhan Bumi Putra. Kemudian ada kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda 1. Dalam Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada 30 April 2 Mei 19 sampai 2 Mei 1926. Jadi berapa bulan itu? Bukan berapa bulan ya, tapi 3 hari. Kemudian menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan atau yang sekarang kita kenal bahasa Indonesia. Kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa? Nah, kenapa? Padahal ketika Kongres Pemuda 1 selama 3 hari ini banyak sekali orang, khususnya pemuda-pemuda Jawa. Tetapi demi persatuan dan kesatuan, nah, yang kita gunakan adalah bahasa Melayu. Mungkin saja ketika waktu Kongres Pemuda 1 bahasa Jawa dijadikan bahasa persatuan juga bisa disetujui, ya. Tetapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan disepakati. Kemudian 2 bulan setelah Kongres Pemuda 1, perwakilan organisasi pemuda sepakat membentuk Jong Indonesia. Yang tadinya Jongnya masih Jong daerah-daerah,
kemudian ada Jong Indonesia. Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda. Setelah ada Kongres Pemuda 1, ada Kongres Pemuda 2 yang isinya nanti tentang Sumpah Pemuda. Nah, di rapat pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Jongelingan, Bonn, Waterloo Lane pada 27 Oktober 1928. Di sini Muhammad Yamin mengulas 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan. Dan rapat kedua diselenggarakan di Gedung Ostjava Bioskop pada 28 Oktober 1927. Nah, panitia kongres memberi kesempatan kepada Sunario dan Ramlan untuk memaparkan pemikiran mereka mengenai pendidikan dan demokrasi. Sedikit cerita, ketika rapat pertama dan kedua, kenapa rapat pertama dan kedua itu berada di gedung yang berbeda? Apakah ini jauh? Tidak. Jadi ada beberapa permasalahan keamanan di mana ketika diadakan rapat pertama di Gedung Katolik Jongelingan itu, jadi semacam ada pengawasan, diawasi, kan seperti itu. Diawasi oleh pemerintah, sehingga secara diam-diam kemudian berpindah ke Gedung Ostjava Bioskop ini untuk mengadakan rapat lanjutan. Seperti itu. Kemudian di rapat ketiga, nah ini rapat ketiga, waktunya sama. Oh, tahunnya ya. Mohon maaf, ini mungkin tahunnya sama. Diselenggarakan di Gedung Indonesia Club House pada 28 Oktober 1928, yaitu penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, dan peluburan organisasi pemuda dan pengucapan ikrar Sumpah Pemuda, yang seperti kami, Putra-Putri Indonesia. Kemudian makna penting Sumpah Pemuda. Maknanya adalah sebagai penguat semangat perjuangan kemerdekaan dan pengukuh semangat kebangsaan, mendorong pertumbuhan bahasa Indonesia. Nah, tuh, makna pentingnya. Penguat, pengukuh, dan mendorong. Penguat kemerdekaan, pengukuh semangat bangsa. Kemudian nilai-nilai Sumpah Pemuda, ada rasa persatuan, rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan tanah air, sikap rela berkorban, sikap toleransi, semangat persaudaraan, semangat kerjasama. Nah, ini bisa kalian pause ya nanti untuk dicatat biar tidak lupa. Kemudian ada peneguhan jiwa kebangsaan. Politik dan dinamika perjuangan pemuda. Memasuki dasawarsa 1930-an, pergerakan nasional mengalami krisis. Eksistensi perkumpulan pemuda pada dasawarsa ini ditandai dengan munculnya organisasi bercorak marhen seperti Suluh Pemuda Indonesia dan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia. Perkumpulan pemuda di Indonesia dimanfaatkan oleh para pemuda untuk meningkatkan minat politik sesuai asas perjuangan setiap organisasi induk. Perjuangan dalam membangkitkan semangat nasionalisme melalui organisasi politik mengalami dinamika yang kompleks. Kemudian ada terjadi Kongres Perempuan. Penggagasnya adalah wanita utama, wanita taman siswa, putri Indonesia, wanita Katolik, Jong Java Meisjesking, Aisyah, Jong Islamiten Bonn, Doms Afdeling. Tujuannya adalah mempersatukan cita-cita dan usaha perempuan Indonesia. Ini mungkin awal dari emansipasi wanita ya nanti. Kemudian hasilnya adalah mendirikan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, mengumpulkan dana belajar untuk anak perempuan kurang mampu, memajukan kegiatan kepanduan putri, mencegah pernikahan di bawah umur. Dulu waktu saya kecil tidak masih banyak pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh para wanita, itu masih dikerjakan oleh laki-laki seperti jadi sopir bis.
atau kernet. Itu sudah ada ya sekarang ya, sopir bis perempuan. Nah, kemudian di pom bensin dulu mayoritas laki-laki, tidak ada perempuan sama sekali. Ya. Dan bahkan saya pun dulu juga punya pemikiran bahwasanya perempuan ora patut kerja ning pom bensin. Tapi setelah sekarang kita melihat di berbagai macam SPBU, ternyata ya biasa-biasa saja. Nah, ini kemudian kita lanjutkan subbab yang paling bawah. Volkskrad sebagai forum aspirasi politik. Pembentukan fraksi nasional atau Volkskrad itu dilatar belakangi oleh sikap pemerintah kolonial terhadap gerakan politik di luar Volkskrad, terutama PNI. Ya, tadi organisasi yang itu tadi ya. Kemudian anggapan dan perlakuan sama oleh pemerintah kolonial terhadap gerakan nasional yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif. Kemudian didirikan Fatherlands Club. Nah, kemudian pengajuan petisi Sutarjo. Jadi Sutarjo mengajukan petisi berisi permohonan penyelenggaraan suatu musyawarah untuk mempertemukan wakil bangsa Indonesia dan Belanda yang setiap anggotanya memiliki hak yang sama. Keberadaan petisi ini menyebabkan perdebatan sehingga memunculkan 3 kelompok besar dalam keanggotaannya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang sangat setuju. Kemudian ada pembentukan Gabungan Politik Indonesia. Dilatar belakangi oleh kegagalan petisi Sutarjo dan kepentingan internasional sebagai akibat perkembangan fasisme, sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Nah, ini mulai melawan. Nah, itu tadi adalah isi dari bab 4 sebagai pembelajaran di akhir semester ini. Dan ingat, sebentar lagi kalian akan menjalani penilaian akhir semester di akhir bulan ini ya. Jadi semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat, bahwasanya semoga pandemi segera berakhir dan kalian bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kembali supaya tidak jenuh ya kan. Setiap hari tugas dan tugas. Nah, saya harap kalian melihat saya juga tidak jenuh ya. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.